Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan dan sucikanlah hati-hati kami daripada sifat nifak. Bersihkan dan pelihara amal ibadah kami daripada sifat riya. Jaga lidah tutur ucapan kami, ya Allah, daripada bercakap bohong dan dusta. Peliharalah dan jagalah pandangan mata kami daripada pandangan khianat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita dengan tajuk Al-Firar minallah wa ilaih. Dua siri telah saya sampaikan dan kita pilih bincang kita ini dengan tajuk Al-Firar minallah wa ilaihi. Yakni lari daripada Allah dan kepadanya. Lari kepada Allah dan kepadanya. Lari daripada Allah dan lari kepada Allah maksudnya. Ini berdasarkan hadis Nabi di dalam doa yang Nabi baca, yang Nabi ajar pada kita, yang baginda baca sebelum tidur. Ini doa yang telah kita pelajari pada dua siri lepas. Jika jamaah perhatikan betul dalam doa itu, tolong kalau perlu di garis bawahi, underline. Doa Nabi yang berbunyi, La malja'a wa la manja'a minka illa ilaika. Underline itu. La malja'a wa la manja'a illa ilaika. Yang terjemahannya, La malja'a,
Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat berlindung. Wala manja'a. Dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Minka. Darimu. Mana dari siksamu, dari kemurkaanmu. Illa. Kecuali. Ilaika. Kembali atau lari kepadamu. Bahasa mudah, kita mengakui, ya Allah, tidak ada tempat untuk kami berlindung, melarikan diri daripada siksamu, daripada kemurkaanmu. Tidak ada tempat untuk kami menyelamatkan diri daripada siksamu dan kemurkaanmu. Illa kecuali ilaika mesti kami lari kembali kepadamu. Paham ya? Tidak ada tempat untuk kami mencari pelindungan, mencari tempat keselamatan, untuk menyelamatkan diri ini daripada siksamu, melainkan kami mesti lari menuju kamu. Lari menghadap kamu. Sebagaimana yang saya katakan pada Mukaddimah dahulu, bila kita lari melarikan diri, lari daripada sesuatu, takut pada sesuatu maksudnya. Jika kita takutkan sesuatu, takut rimau umpamanya, kita melari menjauh daripada rimau itu. Bila kita takut terjangkiti wabak penyakit corona umpamanya, ya kita lari menjauhkan diri daripada orang yang terjangkiti corona atau daripada tempat yang di situ berlaku wabak corona. Itu logik. Takut harimau, larikan diri. Takut singa, jauhi diri. Tetapi takut Allah, takut azab Allah, takut kemurkaan Allah, kita bukan lari menjauhkan diri pada Allah, justru kita suruh lari kepada Allah. Jadi bahasa mudahnya, bukan lari makin jauh daripada Allah, tapi lari makin dekat kepada Allah. Takut rimau, jauhi. Takut ular, hindari. Tapi takut pada Allah, dekati. Inilah masuk al-firar minallah ilallah wa minallah wa ilaih. Dan kembali kepadanya. Nabi kata, la malja'a wa la manja'a minka ilai. Tidak ada tempat untuk aku berlindung, ya Allah, dari kemurkaanmu. Tidak ada, ya Allah, tempat untuk aku menyelamatkan diri daripada siksamu. Illa ilaika, kecuali kembali kepadamu. Jamaah sekalian, sesiapa yang membaca doa seperti ini, dan tentu meyakininya dengan hati sanubarinya, dan seterusnya berpegang teguh akan maksudnya di dalam menjalani kehidupan, apa Nabi kata di hujung ayat itu, di hujung doa itu, fa in mutta min lailatika, jika engkau mati pada malam itu juga. Sebelum tidur kita baca ini, yakin, seyakin-yakinnya, lalu mati malam itu juga. Bahkan mati belum pun sempat jaga. Mutta wa anta alal fitrah. Masya Allah. Engkau mati
sedangkan engkau berada di atas fitrah, mati dalam kesucian. Sebab itu Nabi berpesan, waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Jadikanlah semua itu menjadi akhir ucapanmu. Perkataan kalimat terakhir yang hendaknya kita ucapkan, kita katakan sebelum tidur, inilah kalimatnya. Al-firar minallahi ilallahi. Maknanya sangat dalam sekali. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Ya Allah, hamba-Mu takut akan siksa-Mu. Tetapi tidak ada tempat bagi hamba-Mu untuk berlindung, bagi menyelamatkan diri ini daripada siksa-Mu, kecuali kami mesti lari mendekati-Mu. Semakin orang itu merasa dosanya bertambah, banyak dan berat. Hendaklah semakin kuat keinginan untuk lari mendekatkan diri pada Allah. Semakin orang itu merasakan bahwa dirinya sangat kotor dan keji, banyak maksiat, jangan tunggu masa. Jangan tangguh-tangguh. Hendaklah dia kuatkan niatnya untuk terus mendekatkan diri pada Allah. Inilah ajaran agama, inilah ajaran Rasulullah. Tapi kadang-kadang ada kita terdengar ucapan seorang, awak ni kenapa tak pergi haji juga? Mana-mana tempat di dunia awak dah pergi, lebih daripada mampu dah. Lebih daripada mampu awak ni pergi haji. Biaya yang awak keluarkan pun ya mungkin sikit aja berbanding biaya yang awak perlu keluarkan ketika awak bercuti ke luar negeri selama 1 bulan. Bercuti ke luar negeri 1 bulan tu kosnya jauh lebih banyak pergi haji. Kenapa awak tak pergi? Kadang ada jawapannya. Yalah, saya ingin pergi tapi saya merasa belum siap lah. Saya masih banyak kotor. Saya masih banyak dosa. Saya masih banyak dosa. Nah, fikiran-fikiran yang seperti inilah seperti yang Nabi kata salah. Nabi kata cara berfikir awak seperti itu salah. Justru ketika awak merasa diri awak kotor, banyak dosa, belum suci, belum sempurna, saat itulah anda segera dekati Allah. Mendekati Allah jangan kita samakan dengan mendekati orang. Kalau mendekati orang, yalah, saya kata, kenapa awak tak jumpa dia? Seganlah, saya masih banyak salah dengan dia. Saya belum punya baju baru. Saya belum macam-macam. Sebab apa kata nanti dekati dia, baju saya tak elok macam ni. Itu kepada manusia, pada Allah, justru ketika kita menyadari yang kita banyak dosa, yang kita takut akan siksa, yang akan menimpa kita, karena dosa kita. Saat itulah, Nabi kata, tak ada tempat kamu untuk menyelamatkan diri. Tak ada tempat bagi kamu untuk melindungi dirimu daripada siksa Allah akibat dosamu yang banyak. Kecuali satu-satunya, kamu adalah lari kembali pada Allah. Dekati Allah. Mendekati Allah ketika kita merasa banyak dosa, itulah yang hebat. Sepatutnya banyak dosa itulah yang mestinya dapat membangkitkan keinginan yang kuat untuk segera jumpa Allah. Kan? Bukan malah merasa dah baik, Kenapa awak tak rajin? Saya dah baik, Kalau baik tak perlu dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan. Nanti ada contohnya yang nyata jelas dalam Al-Quran.
Ya. Jadi kita anggap selesai sudah itu doa Nabi. Ya. Sekarang ini ayat Qur'annya. Lihat ya. Lihat dalam notanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin." Surah Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah. Maka berlarilah kamu. Maknanya bersegeralah kamu kembali kepada yakni mentaati Allah. Kepada orang yang sedang bergelimang dengan maksiat. Allah kata, segeralah kamu lari meninggalkan maksiat kamu kepada mentaati Allah. Kepada orang yang banyak lupa dan leka akan tujuan hidup, segera kembalilah, larilah, tinggalkan tabiat lama. Yang kamu jauh daripada Allah, dekati Allah. Lari daripada maksiat kepada taat. Lari daripada dosa kepada pengampunan. Lari daripada lalai, leka dalam hidup kepada sedar dan faham akan tujuan hidup. Ini sesungguhnya aku, lakum bagi kamu minhu daripada Allah, kata Nabi, nadhirun, seorang pemberi peringatan, mubinun, yang menjelaskan atau yang nyata. Ini dalilnya. Firru ilallah, fafirru ilallah. Al-firar ilallah. Kembali, lari menuju Allah dan melarikan diri daripada Allah. Itu bahasanya. Melarikan diri daripada Allah kepada Allah. Mana melarikan diri daripada, menjauhkan diri pada maksiatnya dengan mendekati Allah melalui dengan ketaatannya. Baik, sahaja penjelasannya jamaah sekalian, tolong perhatikan kalau perlu bagi baris, kalau tak boleh baca. Sebab saya suka Arabnya ini jamaah sekalian, terjemahan Melayunya jadi padat gitulah. Nanti kalau terus terjemahan Melayunya tidak padat maknanya. Itu saya tulis dalam bahasa Arab itu karena maknanya lebih padat bila dengan terjemahan Melayunya. Hadil ayatu min a'zami ayatil Qur'anil Karim. Sampai kita belajar harfiah ya. Jadi kalau ingin menambah kemahiran harfiahnya, perhatikan ayat itu dan bagi baris. Hadhil ayatu, ayat ini, jadi fafiru ilallah, min a'zami ayatil Qur'anil Karim. Termasuk seagung-agung, sebesar-besar ayat Quran yang mulia. Ayat-ayat Quran semuanya mulia, semuanya agung. Daripada sekian banyak ayat Allah yang agung ini ayat termasuk yang paling agung. A'zamul ayat. Kenapa begitu? Ya, keagungan ayat 50 surah Az-Zariyat ini karena tajma'u ma'anil khaufi warroja'i. Tajma'u ma'anil khaufi warroja'i. Karena ayat ini tajma'u, mengumpulkan, menghimpunkan makna takut dan makna roja. Roja itu mengharap. Nah, panjang lebar dahulu kita bicara tentang khauf dan roja. Khauf itu rasa takut yang menggerakkan diri kita untuk menjauhkan diri kita daripada sesuatu yang kita takuti. Roja itu yakni sifat yang ada dari kita yang menggerakkan kita untuk mendekati kepada apa yang kita harapkan. Jadi hidup kita ini
bergerak menjauh, dengan juga bergerak makin dekat. Jadi kalau secara logiknya macam mustahil lah. Bergerak makin jauh karena khauf itu menjarakkan diri pada sesuatu. Kita takut rimau, ya makin jauh lah. Jarakkan diri makin jauh. Roja itu yakni akan bergerak kita makin dekat pada sesuatu. Dan itu tidak dilakukan serentak. Kalau kepada makhluk, tidak mungkin. Saya takut harimau. Kalau begitu, kamu lari daripada harimau. Macam mana kita nak malaikat harimau makin jauh? Jika pada masa sama kita berlari makin mendekat. Tak mungkin kan? Tak mungkin. Kita ingin menjauhkan diri daripada harimau, pada masa sama kita mendekatinya. Tak mungkin. Tapi kepada Allah, mungkin. Mungkin. Bahkan pasti dapat. Menjauhkan diri daripada Allah karena khauf, takut akan siksanya, takut akan azabnya, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah karena penuh harapan. Contoh, bila kita berdosa. Dosa itu akan menimbulkan rasa takut terhadap siksa Allah. Betul kan? Rasa takut akan siksa Allah yang akan menimpa kita. Takut, itu namanya takut. Jadi kita berusaha untuk menjarakkan diri daripada siksa yang Allah sediakan buat kita kerana dosa kita. Itu khauf. Bagaimana caranya supaya kita berjaya memenuhi sifat khauf ini? Bagaimana supaya kita berjaya menjauhkan diri kita dari siksa Allah tadi? Dengan adanya roja. Roja itu harapan. Harapan apa? Harapan terhadap pengampunannya. Mengharapkan pengampunannya. Mengharapkan maghfirahnya. Mengharapkan taubat kita diterima. Berharap. Dengan mengharapkan pengampunan ada roja, kita bergeraknya makin dekat pada Allah. Mafhumnya. Bila kita makin dekat kepada Allah, jemaah sekalian, ya, rasa khauf daripada azabnya itu akan kurang. Akan kurang. Tetapi bukan tidak ada ya, akan kurang. Sebab itu dua ini tak boleh dipisahkan. Orang tidak boleh hanya khauf saja pada Allah. Menjauh saja daripada maksiat, tapi tak ada keinginan untuk, tak boleh. Bahkan makna khauf yang sebenar kepada Allah, makna takut yang sebenar pada azab Allah itu yakni mentaatinya, mendekatinya. Itulah maksudnya. Makna sebenar, saya takut neraka. Bagus. Makna sebenar takut pada neraka itu yakni kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada surga. Faham ya? Orang tidak akan dekat kepada surga jika hanya takut pada neraka, tak ada usaha untuk mendekatkan surga. Tak mungkin. Ya, kami takut neraka, kami takut neraka. Maknanya kami menjauh. Itu hanya ucapan. Itu hanya ucapan. Apa bukti bahwa kita ini ingin jauh daripada neraka? Allah tanya. Kita dalam buktikan. Bukti bahwa orang itu ingin menjauhkan diri dari neraka, yakni pada saat itu sentiasa berusaha untuk mendekatkan dirinya dengan surga. Itulah makna khauf dan roja berlaku serentak. Itu makna lari menjauhkan daripada Allah, kembali kepada Allah. Jadi takut bukan ucapan, takut itu perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan. Paham ya? Khauf dan roja itu jadi satu. Al-khaufu minallah, takut daripada Allah, mana takut siksanya, takut kemurkaannya, waluju ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan kembali mencari pelindungan kepada Allah. Kalau kita takut pada rimau, saya kata tadi, kita melarikan diri. Nak cari pelindungan pada siapa? Jangan pada rimau.
Wahai harimau, aku takut kamu. Tolong aku merayu padamu, harimau. Janganlah kau bahang aku. Janganlah kau cakap aku. Tak boleh. Takut kepada syaitan. Wahai syaitan iblis, aku takut. Tolong saya minta belas kasihan padamu, wahai iblis. Tolong jangan ganggu aku, iblis. Tolong jangan. Salah. Beza dengan takut pada Allah. Ya Allah, aku takut azabmu, ya Allah. Aku takut azabmu, ya Allah. Tolonglah lindungi, ya Allah. Diri ini pada azabmu. Aku mohon belas kasihanmu, ya Allah. Kita merayu, memohon perlindungan daripada Allah yang kita takuti azabnya. Itu wajib. Itu wajib. Tapi pada selain Allah tak boleh. Ini takut kepada gunung berapi. Kalau meletup macam mana? Gunung berapi, tolong aku takut. Janganlah kamu keluarkan lahar kamu. Aku takut nanti mati, rusak. Tolonglah belas kasihanilah aku ini. Janganlah engkau meletuskan lahanmu sekarang. Itu dosa jemaah sekalian. Itu dosa. Minta belas kasihan kepada yang kita takuti. Itu tidak boleh. Kecuali pada Allah. Tengok. Kita takut pada setan? Iya. Kita tak mahu setan mengganggu kita? Betul. Tapi pada siapa kita minta perlindungan? Pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan a'udzubika minka. Tak ada. A'udzubika minka ya syaitan. Wahai syaitan, aku berlindung denganmu daripada kamu. Aku berlindung daripada gangguanmu agar kamu jangan ganggu aku, wahai syaitan. Aku tolonglah aku daripada gangguanmu. Kita faham ya? Kita jadi syirik. Takut sesuatu, lalu kita minta perlindungan dari sesuatu. Kita merayu kepadanya. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Minta maaf. Begini jangan kalau kita jabarkan, uraikan lebih detail. Mungkin orang tak menyadari. Kata orang susah. Buat salah. Kerja di rumah orang, kerja dengan bos. Lalu bosnya marah dan nak buang kerja. Orangnya sudah terbayang kalau dibuang kerja, macam mana? Nak makan apa? Lalu merayu, Tuhan tolonglah. Jangan sampailah Tuhan buang kerja. Jangan buang saya kerja. Jangan. Saya tolong jangan dibuang kerja Tuhan. Saya nak bekerja juga Tuhan. Tidak, kamu sana. Wah, dia takut suruh dibuang kerja. Lalu merayunya pada Tuhan. Tuhan, saya merayu belas kasihan Tuhan. Saya takut Tuhan buang kerja. Buang saya kerja. Saya merayu Tuhan tolong, jangan buang. Saya berlindung, saya minta kasihanlah. Dan saya berjanji saya akan buat apa yang Tuhan mau. Itu. Lalu Tuhannya, okey. Kalau kamu masih mau begini, kamu mesti buat ini. Dan arahan bosnya tadi salah. Bos punya permintaan bercanggah dengan agama. Karena orang yang terlalu takut dibuang kerja oleh tuannya, sanggup mengampu, meminta belas kasihan, bersedia mematuhi mengikuti apa saja arahannya, walaupun arahnya bercanggah dengan agama. Coba, nilai orang ini seperti apa di mata Allah? Kosong nilai dia. Kosong nilai dia. Itu kepada manusia tak boleh begitu. Tuhan, saya tak maulah Tuhan buang saya dibuang kerja. Janganlah. Saya merayu kalau boleh janganlah Tuhan buang kerja saya. Ya, kalau boleh, kalau kamu mau itu tak apa. Saya tak akan buang awak kerja, tapi awak kena buat ini. Tak bolehlah Tuhan. Kalau itu pemilihan Tuhan itu berat saya lakukan, itu melanggar agama. Kalau awak tak mau, ya sudah. Tak apalah. Saya rela tidak menjadi pekerja Tuhan daripada memenuhi kehendak Tuhan yang berjalan dengan syarat. Keluar. Itu yang
bagus. Karena yakin yang menjamin rezekinya bukan bosnya. Yang menjamin rezekinya yakni Allah. Kepada Allah boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, aku takut ya Allah, hamba-Mu ini tak makan, tak minum. Dengan musibah yang berat ini nanti hamba takut susah ya Allah. Aku mohon pada belas ihsan-Mu ya Allah. Tolonglah jangan timpakan musibah yang berat sehingga hamba-Mu nanti tak boleh makan. Lalu kita mohon belas kasihan pada Allah. Ya Allah, kasihani hamba-Mu ini. Lalu Allah jawab, ya, kalau kamu tak mau aku timbang musibah dan kamu susah tak makan tak minum, kamu mesti ikut apa yang aku suruh. Sami'na wa ata'na ya Allah. Kami sanggup buat apa saja. Nah, daripada asalnya menderhakainya, lalu kita bersedia mentaatnya. Itu kembali pada Allah. Itu tauhid. Apa yang kau nak perintahkan ya Allah, hamba-Mu sami'na wa ata'na. Apa yang kau larang kami pun sami'na wa ta'na. Janji janganlah engkau timpakan musibah yang berat. Itulah tauhid. Nabi kata kalau kita punya prinsip hidup seperti itu, bukan diucapkan semata, tapi betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan. Tak kata Nabi dalam doa tidur tadi, jika itu menjadi ucapanmu yang terakhir sebelum matimu, atau bila kamu mati dalam keadaan kamu punya prinsip pegangan hidup seperti itu, ya, kamu akan masuk surga. Kamu mati dalam keadaan fitrah, Masya Allah, fitrah. Bila yakin Allah yang menjamin rezeki, kenapa minta belas ihsan pada orang? Seakan orang itu menjamin rezeki kita, sehingga kita sanggup melutut, menyembah, mengampu. Waliyadzubillah, hatta sanggup melakukan apa saja yang dia maukan, walaupun bercahaya dengan agama. Coba di mana makna al-firar minallah wa ilaih? Mana arti la malja'a wa la manja'a minka ilaih? Tak ada. Inilah pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya teruskan ya. La manja'a minhu illa ilaihi azza wa jalla. Kerana tidak ada tempat yang boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah illa kecuali ilaihi, kembali kepada Allah. Tak ada tempat yang boleh kita jadikan untuk kita berlindung daripada azab Allah kecuali kita mesti lari mendekat diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah al-firar minallah. Al-firar ilallah wa minhu. La malja wa la manja minhu illa ilaihi. Baik. Amara bil firari minhu ilaihi. Ya, kalau perlu dibagi baris kalau tak boleh baca. Amara bil firari minhu ilaihi. Amara, dia Allah memerintahkan, menyuruh bil firari, untuk kita melarikan diri minhu, daripada Allah, ilaihi, lari kepada Allah. Bercanggah ya, macam berlawanan ya. Allah suruh kita melarikan diri daripadanya kepadanya. Liyadulla al-ibad, karena Allah nak menunjukkan, dan layad dulu, Allah nak tunjukkan al-ibad, hamba-hambanya ini, ala annahu, bahwasanya Allah itu arhamu bihim. Masya Allah. Maha mengasihi mereka. Min kulli man siwah, daripada siapa yang selain Allah. Saya ulangi. Perintah Allah kepada kita hambanya. Bila kita berdosa, supaya Allah segera pergi lari mendekatkan diri pada Allah.
supaya kita jauh daripada azabnya. Perintah Allah pada kita bila kita sedang maksiat, banyak salah, agar kita jauh daripada siksanya, Allah suruh kita segera mendekati dia dengan mentaatinya. Itu bukti nyata. Allah nak beritahu, tunjukkan kepada kita bahwa dia itu sangat-sangat mengasihi kita. Lebih kasih daripada selain Allah kepada kita. Mungkin lebih kasih daripada diri kita sendiri. Bahasa yang agak mudah difahami. Jika ada orang tua yang sangat menyayangi anaknya, anak ini jahat sungguhlah, tak patuh, derhaka. Ya. Dan anaknya sedar pula, bila anaknya jahat, dia pun tak sayang orang tuanya, larikan diri jauh-jauh. Takut pada orang tuanya lagi mengamuk. Takut orang tuanya nanti dah memukulnya. Karena takut dia melarikan diri. Makin kuat lari makin jauh. Si orang tua yang sangat mengasihi ini, nak, jangan lari nak. Gini nak, jangan nak. Jika kamu mengakui kesalahan kamu nak. Jika kamu mengakui dosa kamu nak. Kejahatanmu kepada orang tuamu nak. Jangan lari, jangan lari. Jangan kamu takut akan balasanku. Kalau betul kamu takut dengan balasan orang tuamu ini karena kesalahanmu, caranya kamu adalah dekat kepada orang tuamu. Jangan melarikan diri. Datang minta ampun. Gitu. Datang tidak menjanji tidak akan mengulangi lagi. Bukankah itu bukti bahwa orang tua itu sangat menyayanginya? Sehingga anak yang dah sepatutnya dihukum sekalipun, orang tua masih, jangan nak, jangan lari, marilah sini. Mintalah maaf, nanti mak akan maafkan. Berjanjilah tidak akan mengulangi, mak akan percaya. Masya Allah. Itulah Allah. Arhamur Rahimin. Hatta kepada orang yang banyak dosa. Jangan lari, jangan lari. Sini. Kenapa lari? Ya Allah, aku lari karena takut murkamu, karena takut siksamu. Ya, kalau kamu takut murkaku, siksamu, betul juga. Tetapi, lari. Datanglah mendekat kepada aku. Kan aku ni Maha Pengampun. Sarannya kamu minta ampun. Inilah Arhamur Rahimin. Sebesar manapun dosa seseorang itu, sebanyak manapun dosa hamba itu, Allah masih bersedia memberi pengampunan, membuka ruang untuk dimaafkannya. Allah masih lambai, dekatlah. Kawan itu nak lari. Takut siksa Allah itu wajib. Tapi jangan sampai takut siksa Allah itu menyebabkan kita hilang rojak. Takut bahwa Allah itu sadidul iqab, wajib. Allah itu sadidul iqab, maha keras siksanya, wajib. Allah itu punya sifat al-muntaqim, yang maha membalas siksa, wajib. Itu sifat Allah. Tapi janganlah keyakinan kita, keimanan kita bahwa Allah itu sadidul iqab, al-muntaqim, hingga menghilangkan keyakinan kita bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Paham ya? Kita wajib yakin Allah itu sadidul iqab, maha keras siksanya. Betul? Pada masa yang sama, kita juga wajib meyakini Allah itu Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Meyakini sifat Allah sadidul iqab, al-muntaqim, timbul rasa khauf. Dengan khauf tergerak hati nak melarikan diri. Betul. Meyakini Allah itu Tawwabur Rahim atau Ghafurur Rahim, timbul roja, harapan untuk berapa pengampunan. Akhirnya tergerak hati kita untuk lari mendekatinya. Itu kalau orang karena takutnya kepada siksa Allah hingga menghilangkan keimanannya kepada Allah bahwa Allah punya sifat Ghafurur Rahim, itu yang Allah murka. Itu yang Allah murka.
bahasa yang lebih keras ya Mas sekalian. Sebetulnya Allah walaupun menyuruh kita takut kepada siksanya karena dosa kita. Kita berdosa, Allah suruh kita takut akan siksanya, betul. Khauf. Tapi Allah lebih suka bila kita punya harapan terhadap pengampunannya. Jadi kita makin dekat dengan Allah. Betul, Allah ini keras siksanya, tapi dia itu maha pengampun. Ini namanya larilah mendekati aku, kata Allah. Jangan terus-menerus melari menjauhi aku. Khauf dan roja. Atau bahasa hadis, rohbah dan rogbah. Rohbah dan rohbah. Nah ya, gitu. Wa annahu azza wa jalla yuridu bil ibad ar-rahmah wal maghfirah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mahukan hamba-hambanya ini kepada hamba ini ar-rahmah kasih sayang wal maghfirah dan pengampunan. Ketika hambanya dipenuhi dengan rasa takut akan siksanya, akan nerakanya, karena menyadari dosanya sangat besar dan banyak, Allah pula panggil-panggil, marilah. Aku beri kamu hadiah, aku beri kamu kabar gembira. Rahmatku dan pengampunanku lebih besar daripada dosamu. Kan derajat. Kita melihat dosa kita terlalu banyak dan terlalu besar. Sehingga terbayang dalam benak kita siksa api neraka yang maha dahsyat. Akhirnya kita ketakutan, ingin melarikan diri. Ketika mana jiwa dipenuhi dengan rasa takut akan siksa Allah kerana dosanya tidak sedikit, Allah pula panggil, marilah. Aku tawarkan pengampunanku dan aku tawarkan rahmatku pada kamu. Jika kamu fikir dosamu itu sangat banyak, pengampunanku dan rahmatku yang aku tawarkan pada kamu pun lebih banyak daripada itu. Ingat siksa Allah yang akan menimpa kita, membuat kita lari, menjauh daripadanya. Ingat tawaran Allah yang sangat besar berupa kasih sayang dan pengampunan, kita ada keinginan untuk lari mendekatinya. Hidup itu kena begitu sentiasa ya Mas sekalian. Ini tidak mudah ya, sebab ini dalam hati rupanya. Tidak mudah, memang tidak mudah. Tapi kita mesti melakukannya. Itu tempoh hari saya nyatakan. Kalau jamaah tanya apa hukum membaca zikir ataupun doa yang diajar oleh Nabi sebelum tidur, itu pertanyaan fiqh. Kalau pertanyaan fiqh jawabannya mudah, hukumnya sunat. Kan begitu kan? Hukumnya sunat. Maknanya boleh baca, boleh tak baca. Kan sunat. Wajib ke tak wajib? Tuh, tengok, kalau pertanyaan fiqh sederhana. Boleh tak boleh, sunat, wajib, itu aja. Yang kita pelajari bukan hukum membacanya yang sekalian. Walaupun hukum membacanya sunat, tetapi, saya ulang sekali, beramal, mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan kita di dunia, hukumnya wajib. Coba. Hukumnya wajib. Membaca doa tadi dalam tidur hanya sunat. Tak baca pun tak apa. Katalah orang nak tidur tak baca itu. Tapi dalam kedua sehari dia sudah berpegang dengan ini. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaih. Sudah berpegang pada ini. Ya alhamdulillah. Berjaya nanti di akhirat. Sebaliknya kita mungkin telah membacanya. Dari segi sana, yalah saya dengar itu Ustaz tu suruh baca doa ini bagus doa tidur. Kita pun dah baca orang. Walaupun hukumnya hanya sunat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita belum mengamalkan isi kandungannya.
Masih ada banyak cacat celah nanti kita di hadapan Allah. Hisab kita nanti masih ada cacat celah. Dalam bahasa yang agak keras, lain yang diucap, lain yang dibuat. Lain yang dikata, lain yang dikota. Itu macam mana tu? Nanti kita terkena. Kita nanti terkena ayat lima takulun mala taf'alun. Manusia orang main, apalah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tak buat. Lagi berat. Sebab itu yang saya kata, kenapa saya pilih doa yang hanya sunat? Karena kita nak pelajari bukan dari si hukum hakamnya, bukan dari si fikahnya. Fikah sudah selesai lah karena jawapannya sunat. Yang kita beri dari si ihsannya, mengamalkan isi kandungannya dan kemudian hukumnya wajib. Sebab kalau kita tidak firor daripada Allah, firor kepada Allah, hidup kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada nilainya. Itulah. Dan itu banyak. Jalan hidup ini salah nih. Jalan hidup pun ini salah nih. Ini tak menepati agama nih. Walaupun saya seronok dan saya senang hidup sini, tapi ini salah nih. Kalau kita nilai daripada kacamata, parameter agama, salah. Kalau salah, tinggalkanlah. Hendaklah kita melarikan diri makin jauh daripada cara hidup seperti itu. Lari. Sebab itu, lari kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Kan begitu. Sekarang banyak zaman sekarang. Orang yang tak lari daripada Allah dan tak lari kepada Allah. Apa maknanya? Tahu yang dibuat itu salah. Bila salah sepatutnya tinggalkan. Tapi dia tak mau tinggalkan. Apalagi kembali berpindah bertuah pada yang Allah perintahkan. Sedih sekali. Contoh kecil. Kita sebenarnya khawatir ya mas sekalian ya. Saya pribadi sebenarnya kita agak khawatir tentang perbuatan yang salah yang akhirnya tidak lagi dianggap salah karena sudah terbiasa orang melakukannya dan ramai melakukannya. Mencela, mencaci, menghina, memberi gelaran yang tak elok, atau apalagi memfitnah sama Muslim, ini kan salah kan? Salah, itu dosa besar bahkan. Lihat dalam kitab Al-Kabair, dosa besar. Kita lihat dalam kitab Az-Zawajir, juga dosa besar. Karena itu dosa besar, jadi kita kena tinggalkan. Kita mesti melarikan diri daripadanya. Itu mana firor minallah. Kita melarikan diri sebab zamannya berat. Bila kita sudah melarikan diri, kita firor kepada Allah. Daripada kita menghina sama Muslim, akhirnya tukar menjadi mengasihi. Daripada punya sifat berdendam sesama Muslim, akhirnya tukar lari kepada memaafkannya. Daripada biasanya menyusahkan orang Muslim, mendalimi si Muslim, akhirnya menjadi tolongnya, memudahkannya. Itu firor ila wa firor minallah wa firor ilallah. Ini tidak. Budaya caci mencaci, kutuk mengutuk, cela mencela, saling memberi gelaran, menghina, dah macam sunnah hidup. Kalau itu sudah dianggap satu sunnah hidup, tidak lagi dirasakan salah. Bila benda yang salah pun tak lagi dirasa salah, mana ada keinginan untuk menjauhinya? Bila tak ada keinginan untuk menjauhinya, mana ada keinginan untuk kembali kepada yang benar? Bila yang salah tidak dianggap salah, tentu tak ada keinginan untuk meninggalkannya. Bila keinginan meninggalkan yang salah pun tak ada, mana mungkin ada keinginan untuk kembali pada yang benar. Bahaya tak bahaya hidup seperti ini?
Tapi itulah yang ditayangkan setiap hari di hadapan kita. Lihat sajalah. Tapi sekarang tengok sajalah. Karena sekejap lagi mungkin nanti belum masa kempen pun, ini sekarang sudah kempen, tengok aja lah. Tengok bukan karena nak mengikuti jawab sekalian, tengok kita punya kayu pengukur, kita punya parameter sendiri, kita punya kayu pengukur agama. Kita nilai Allahu Akbar. Salah di semua. Lalu apa yang dia orang cari ini? Untuk celah, mencela, beli, dan tak rasa bersalah. Tak rasa bersalah. Ingat ya, mengumpat itu kan dosa besar ya mas sekalian ya. Surah Al-Hujurat, mengumpat itu dosa besar kan? Tak dosa besar macam mana? Azabnya makan bangkai saudara muslimnya. Dan dosa mengumpat, dosa mencerca, memberikan, boleh memufliskan orang soleh di akhirat. Itu hadis Nabi. Uang yang banyak ibadah, banyak amal soleh di akhirat, sudah mulai berkira, membayangkan tempatnya di surga. Telah diadili oleh Allah. Ini orang menuntut, ada menuntut ini, pahalanya dikurangi untuk menebus kesalahannya. Pahala sudah habis, yang menuntut masih banyak, dosa orang itu dikurangi. Akhirnya humban dalam neraka. Tengok, boleh muflis. Satu di antara dosa yang boleh memufliskan seseorang yang banyak pahala akhirat, mengumpat, mencerca, mencela. Dan ingat, mengumpat tidak sama dengan mulut. Mengumpat boleh gunakan ini. Nih. Sekarang tengok, hari-hari itu. Subhanallah. Ada keinginan untuk melarikan diri daripadanya? Tak ada. Kalau beliau tak melarikan, ada keinginan untuk lari kepada Allah. Ini yang disuguhkan kepada kita setiap hari. Kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, kumpulan B. Nah, tengoklah sekejap lagi rancak. Sekarang pun sudah rancak. Tiba kempen nanti tengok aja lah. Kadang Allah, apa yang dicari ya? Sedangkan kita yakin semua mereka ini, saudara Islam, pasti ingin masuk surga. Pasti tak nak masuk neraka. Siapapun orangnya, asal dia Muslim, pasti tak nak masuk neraka. Bahkan yang kafir sekalipun, yang Kristen sekalipun, tak nak masuk neraka. Tak tahulah Islam mereka neraka ni apa. Yang pasti ingin senang bahagia. Minta maaf, bahkan yang Hindu tak nak masuk neraka. Pasti ingin masuk swarga loka, nirvana. Tapi apakah orang boleh masuk surga hanya karena pernah punya keinginan masuk surga? Adakah orang boleh terbebas daripada neraka karena di dunia pernah takut kepada neraka? Yang membolehkan orang bebas daripada neraka, merdeka neraka, dan masuk surga itu amalnya, bukan yang diucap. Situ mengamalkan isi doa itu hukumnya wajib, walaupun membacanya hanya sunat. Itu saya ingatkan tempoh hari, kita belajar ini bukan hanya belajar beramal dengan sunatnya, sunat atau tidaknya, beramal dengan isinya. Dan itu memakan masa itu sepanjang hayat. Sehingga walaupun kita tidak sedang nak tidur, sekarang kita bukan nak tidur. Tapi kita mesti beramal juga dengan doa tidur tadi. Begitulah maksudnya. Kalau dari segi fikahnya, kita mengamalkannya, membacanya hanya bila nak tidur. Kalau tak nak tidur, tak payah baca lah. Takkan nak makan baca itu pula. Sebab katalah saya yakin nanti pembicarakan jadi 4 hari kan. Katalah macam ni. Ini contoh ya, contoh aja. Saya duduk di meja makan. Perut saya sudah lapar. Makanan pun sudah terhidang. Kemudian saya baca. Sebelum makan saya baca. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Fawatu amri ilaik. Wajatu dhahri ilaik. Rohbatan wa rohbatan ilaik. La malja'a wa la manja'a. Minka illa ilaik. Katalah saya baca itu. Amin. Lalu makan. Saya yakin
Saya yakin, hampir saya dapat pastikan nanti kawan-kawan depan saya yang belajar agama, yang sudah ngerti aja nih, pastikan, itu doa apa tuh? Itu bukan doa makan. Boleh ke nak makan baca doa itu? Tak boleh lah. Nabi tak ajar. Mesti gitu. Nabi tak ajar. Nabi nak makan bukan ajar itu. Awak sudah buat apa yang Nabi tak buat. Bila awak buat apa yang Nabi tak buat, itu namanya bid'ah. Ke sana larinya kan. Pasti itu. Dan memanglah masalahnya seperti itu. Jangan main-main ini. Ini bukan yang awak tak ikut sunnah. Itu bukan doa untuk makan. Itu untuk tidur. Nabi suruh kita baca bila nak tidur. Bila awak baca nak makan dan awak selalu baca, itu sudah bid'ah. Salah itu di agama. Pasti ke situ nanti perbincangannya. Kamu surah, kamu uang. Tapi apa salahnya saya berdoa dan doa ini saya suka. Yang satu degil juga. Tapi saya suka. Doa ini baik. Saya ingin sentiasa mengingatkan diri saya bahawa saya itu seperti itu pada Allah. Walaupun nak makan ke nak tidur, nak jalan bawa kereta pun saya baca ini. Tak boleh, itu dah bid'ah. Itu tak ikut sunnah. Walhal, kalau kita kembali pada asal, memanglah kita patut tegur orang seperti itu karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya kan. Tapi akhirnya boleh jadi yang membaca dan boleh jadi yang tidak membaca. Yang baca ini sebelum makan dan yang tak suka baca, mungkin apa manfaat yang dia dapat? Ya mungkin yang satu ilmunya, oh betul, awak kata memang tidak bukan sunnah. Yang awak kata itu masalahnya. Adakah yang menegur dan yang tegur tadi telah beramal dengan isinya dalam kehidupan? Dan itu yang inti dan itu yang ada diberi markah nanti oleh Allah. Yang lebih besar daripada pengamalannya. Sedangkan tadi jika tak membaca pun, jangankan nak makan, nak tidur tak baca pun tak dosa. Maksud saya, bila kita bicara dari sudut fiqh, minta maaf, mungkin kita nanti akan meremehkannya. Meremehkannya karena dari fikih-fikih itu kan sunat aja, tak wajib pun baca, tak baca pun tak apa. Jadi itu menjadi remeh. Kalau kita lihat dari aspek fikahnya, aspek sunnah atau bid'ahnya. Tapi coba kalau kita lihat dari aspek pengamalan isinya, berat ya mas sekalian, berat. Sebab kalau kita sudah beramal sekalipun, tapi isinya tidak kita praktikkan, dia pegang dalam hidup, nanti kita ditanya bingung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu kamu kata la malja'a wala manja'a minka ila ilai. Kamu kata ini aslam tu wajib ilai. Mana bukti? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi mengetahui doa ini dari sudut fikah itu penting, baik. Beramal dengan isi kandungannya dari kehidupan itu lebih penting. Begitulah maksud saya. Mengetahui perkara ini dari aspek fikah itu baik, beramal dengan isinya dan kehidupan itu lebih baik. Mengamalkannya dari sisi fikah itu mudah. Beramal dengan isinya dan kehidupan itu lebih susah. Biasanya orang kurang minat nak beramal yang lebih susah karena susah kan. Jadi kalau kita tak begitu cara belajar kita, nanti kita hanya berselisih faham dalam level fiqh. Level fiqh, ini boleh, ini tak boleh, ini sunnah. Kita gaduhnya di situ. Dan minta maaf karena perbezaan pendapat itu ya. Kadang-kadang ya, kalaulah orang berbeda itu tidak punya panduan dalam adab berbeza pendapat, jadinya gaduh. Jadinya saling menghina, saling memberi gelaran tak elok. Menjadi saling mencerca. Sedangkan bila berubah saling menghina, mencerca itu dah jatuh dosa besar. Sekarang coba kita renungkan betul-betul. Rugi ataupun tidak?
kita melakukan dosa besar karena kita menghina sesama sendiri dalam keadaan tadi, hanya karena kita berbeza pendapat dalam masalah fikih yang hukumnya sunat dan bukan wajib. Coba. Membacanya sunat. Tapi karena kita berbeza pendapat tadi, akhirnya kita melakukan dosa besar. Sanggup melakukan dosa besar semata-mata nak mempertahankan sesuatu yang dari segi fikih hukumnya sunat. Coba. Tanpa kita sedari nanti hidup kita nanti Allah yang masih takut amal kita ini sudah tinggal rekodnya. Ih, kacau nih. Umatku nih kacau nih amalnya dia. Ibarat memancing lah. Umpannya itu ikan salmon umpamanya. Ikan salmon mahal. Jadi mancing, dapat dapat apa? Dapat belangkas namanya. Ya terbabaloi lah. Terbabaloi. Umpannya sangat mahal, tapi hanya dapat alai. Rugi, tak berbaloi. Dan itu adalah diperhatikan betul dalam hidup. Itu tujuan saya mengajar sama dalam yang dari aspek ini seperti ini. Sekali lagi, saya ulangi. Karena kita maklum, saya sedar. Saya pernah nyatakan. Seiring dengan bertambahnya usia. Seiring dengan berkurangnya umur. Maka ubudiyah kepada Allah mesti kita tingkatkan. Ibadah kita pada Allah mesti kita pandai. Mesti melihat tentang afdoliyah. Afdol itu tentang keutamaan. Ini utama. Pilihlah yang paling utama. Dahulukan yang paling utama. Baik. Pilihlah yang terbaik. Maklum masa yang Allah berikan pada kita mungkin tidak selama mana lagi. Dulu lainlah. Bahasa yang selalu saya gunakan. Dulu lainlah ketika kita masih wadduha. Waktu duha. Lama kan waktu duha. Wadduha baru waduri. Ini bukan wadduha. Mungkin kita sudah wal asri. Wal asri yang tak lama lagi wal maghribi. Maghrib itu dah tenggelam dah tak ada dah. Jadi kalau kita sudah wal asri tapi kita masih bicara tentang tajuk yang layak yang biasa dihebohkan oleh mereka masih wadduha. Ya, nanti kita rugi. Masa ini wal asri innal insana lafi khusr. Mesti ada keutamaan. Ada keutamaan. Maaf saya kata gitu ya. Baik. Apa yang kita pelajari, jamaah perenggan yang ini jamaah sekalian, ini saya kutip daripada kitab Madarijus Salikin. Itu nama kitabnya. Madarijus Salikin. Yang susah saya sebut itulah. Nama lengkapnya Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian perkara ini, tajuk ini dibincangkan agak panjang lebar. Kalamul Tabil Mufid an Mazilah min Manazilis Sairin. Dan kitabnya yang satu namanya Manazilus Sairin. Oh, itu panjang ceritanya. Ada kitab namanya Madarijus Salikin. Madarijus Salikin itu maknanya tingkatan-tingkatan ya yang perlu ditempuh oleh orang yang sedang berjalan menuju Allah. Ibarat kita nak pergi daripada Sungai Buloh ke Kajang, nunggang MRT, kan stesen-stesennya kita mesti lalui. Sungai Buloh, stesen berikutnya, mana itu? Kampung Selamat. Jadi berikutnya Kuasa Damansara.
Dia berikutnya zaman Sarah. Kemudian zaman Sarah banyak apa lagi tu. Sampailah Kajang. Ini station. Mesti tempuh itu. Makin jauh, makin lari. Demikian juga nak pergi jumpa Allah pun ada tingkatan, dia ada madaris yang perlu kita. Oh, sekarang saya di sini. Berarti makom ini. Namanya kitab itu juga Madaris Salikin. Ada kitab lain yang hampir sama, namanya Manazilus Sairin. Manazil itu manzil itu mana tempat persinggahan. Sairin itu orang yang berjalan menuju Allah. Ibarat orang pergi dari satu tempat Sungai Buloh ke Kajang itu ada stesen yang perlu dilalui. Nah, orang nak jumpa Allah pun ada stesen yang perlu dilalui di dunia. Masih di dunia ini. Masuk alam barzakh ada stesen lagi. Nabi bersabda, al-qabru awalu manazil akhirah. Alam kubur itu stesen yang pertama daripada stesen-stesen yang ada di akhirat. Jadi untuk sampai ke surga, masuk alam kubur lebih dahulu, itu yang pertama itu, stesen yang pertama. Namanya stesen alam barzakh. Stesen yang berikutnya sampai yang terakhir, last station namanya surga. Itu nanti di dunia pun ada stesen kita nih. Sekarang kita makom dia di mana nih? Di sana ada makom sabar, makom ridho, makom suluh, makom itu boleh baca dalam kitab Madaris Salikin ada, Manazilus Sairin ada. Yang sangat cantik baisa kitab itu. Jadi karang Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebab kalau kita tahu agak-agak saya ini dah ada tak makom ini. Kalau belum, lah masih jauh rupanya. Kalau sudah, tapi nampaknya saya ini sudah berada di makom sabar. Tapi kenapa macam tak pernah sabar? Nampak gaya saya ini makom ridho nih. Tapi nampaknya macam belum. Kan susah tuh. Rasa tak rasa-rasa macam di makom ridho. Tapi macam tak ada pun. Itu perlu untuk menilai kita ini sebenarnya di level mana. Kedudukan kita dalam pandangan Allah. Di dunia ini kita ini sebenarnya di darjah mana, makom mana. Station mana, itu ada kitab yang membantu kita, yaitu Mustahab. Insyaallah kalau baca kita itu ya Mas, yang kita tenang setenang-tenangnya. Pergaduhan tidak ada, keinginan menyalahkan orang tak ada, keinginan untuk merasa dirinya yang terbaik tidak ada. Sebab kita itu kaitan dengan hati, kaitan dengan qalbun salim. Jadi bila belajar itu memandang Allahu Akbar. Bahkan Alam Dr. Hamka dahulu pernah berkata, kalau kamu telah menulis kitab itu, nanti kamu akan dapat rasakan. Bila kamu berjumpa dengan orang yang telah dewasa, lebih tua daripada kamu, kamu akan kata pada diri kamu, bertuahlah orang tua itu. Tentu amalnya lebih banyak daripada amalku. Tentu ibadahnya lebih banyak daripada ibadahku. Karena umurnya lebih banyak. Merasa dirinya amalnya kurang. Merasa amalnya sedikit berbanding orang tua. Lain hanya bila jumpa dengan anak muda, budak kecil. Tengok budak-budak kecil, anak remaja, bertuahnya lah anak muda itu. Tentulah dosanya sedikit berbanding dosaku. Karena umurnya baru sedikit, tentulah dosanya sedikit. Umurku sudah banyak daripada dia, tentu dosaku banyak. Jadi sentiasa melihat orang lain itu, dirinya itu merasa tak baik. Itu sifat yang baik. Bila orang sentiasa melihat dirinya ini kurang berbanding orang lain, dari segi ibadah ya, merasa tidak baik daripada orang lain, mana ada keinginan, mana ada ruang untuk mencela, menghina. Yang ada hanya Allahu Akbar, bertuahnya orang itu. Dia tentu lebih baik daripada saya. Tentu dia lebih tinggi daripada saya. Tentu dia lebih dikasihani oleh Allah. Sentiasa berfikir itu. Akhirnya kita bersuah mengejar. Nah, pemahaman seperti itu, ya Mas sekalian. Pemahaman yang itu sentiasa ada dalam hidup. Kalau tidak ada, lihat orang pun apalah itu.
suka merendahkan orang. Hal menghina, mengejek orang yang sekaligus itu membanggakan diri sendiri, itu dosa besar. Orang yang kita hina tak sedar, karena kita tak tahu yang kita menghina dia. Kita dalam hati aja, apa lah orang itu. Kita tiba-tiba terhadap dosa besar. Dan dengan sukarela, wa'iyadzubillah, sukarela memberikan pahala amal baik kita kepada orang itu nanti di akhirat. Untung orang itu, yang dihina, yang dicerca itulah lebih untung daripada yang menghina. Nah itu tolong fahami, kalau nak baca kitab ini pun boleh, nak baca tafsir pun, baca tafsir surah Al-Hujurat dengan seksama. Nanti pasti kita tak beranilah nak ada merasa baik sikit. Tak ada lah. Sentiasa Allahu Akbar. Sehingga Buya Hamka begitu. Kalau kamu sudah sama kau macam itu, nanti kamu jumpa siapapun, kamu akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Tengok orang yang dah tua, kamu kata bertua, orang tua itu umurnya lebih banyak daripada saya. Tentu amal ibadahnya lebih banyak daripada saya. Jumpa kanak-kanak bertua, kanak-kanak itu. Tentu dosanya sedikit. Karena umurnya sedikit. Umurku dah lebih banyak, jadi banyak bertua dia. Jadi bila dah sentiasa begitu, keinginan nak mencela, keinginan nak mengejek, keinginan merasa lebih baik, sama sekali tidak ada. Setan dan iblis tengok orang yang seperti ini jiwanya hanya geleng-geleng kepala. Tak ada ruang lah. Susah orang anak Adam yang jenis saya tak mampu lah. Nak korek-korek dari mana ni? Nak tiup-tiup dari mana ni? Nak kacau dari mana? Semua pintu tertutup rapat. Itu yang kita mau dalam kehidupan. Itu yang kita nak. Di samping tentulah syariat kita tak boleh tinggal. Itu betul. Akidah tak boleh salah. Betul. Baca Quran tak boleh tinggal. Betul. Baca Quran mesti bertajwid. Betul. Jangan nanti bila kita bicara Syafi'i lalu kita fikir benda yang lain tak penting, tak penting. Bukan. Itu salah. Itu salah. Bukan begitu. Baik. Berikutnya. Nah, atau mungkin, baik, saya beri peluang jemaah sekalian sebebas-bebasnya. Kepada jemaah sekalian untuk bertanyakan sesuatu terhadap apa yang kita pelajari pagi hari ini. Atau yang berkaitan dengan tajuk kita ini. Sebelum kita teruskan bacaan notanya. Oke, siapa silakan. Silakan. Tidak ada? Oke, tidak ada. Saya teruskan bacanya sedikit lagi. Mari kita lihat perenggan yang berikutnya. Ammal firaru minhu ilaihi. Ammal firaru. Adapun lari. Lari. Firar itu lari. Minhu daripada Allah. Ilaihi kepada Allah. Yang salah paham ya, ini sudah silakan. Adapun lari daripada Allah kepada Allah. Maknanya, adapun melarikan diri daripada siksa Allah kepada pengampunan Allah. Adapun melarikan diri daripada menderhakai Allah kepada melarikan diri kepada ketaatan pada Allah. Adapun melarikan diri daripada syirik
melarikan diri kepada tauhid. Nah, begitulah. Adapun melarikan diri daripada amalan-amalan bid'ah kepada melarikan diri kepada amalan-amalan sunnah. Nah, itu maksudnya begitulah. Fahuwa mutadamminun li tauhidir rububiyah wa itsbatil qadar. Subhanallah. Maka ianya mengandungi, merangkumi, mencakupi bagi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Wa itsbatil qadar, dan juga meyakini akan ketetapan adanya qada qadar. Macam mana nih? Ini lebih dalam lagi ya Mas Kanya. Saya ulangi. Orang yang mengamalkan prinsip hidup lari daripada Allah kepada lari kepada Allah. Prinsip pegang hidup ini mengandungi, merangkumi, mencakupi tauhid rububiyah, bahwa alam dan isinya ini dipegang oleh Allah, diurus oleh Allah, diatur oleh Allah, digerakkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah. Yang hidup dihidupkan oleh Allah, yang mati dimatikan oleh Allah. Pokok yang berbuah Allah yang mengendaki berbuah. Bila mati Allah mengendaki, itu maksudnya. Wa itsbatil qadar, dan meyakini akan adanya ketetapan qadar. Bahwa qadar itu sabit. Sabit. Maksudnya apa? Kita baca dulu. Wa anna kullama fil kauni minal makruhi wal mahduri, dan sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam semesta, ini tauhid yang berkaitan dengan alam semesta ya. Jadi yang saya bikin agak ini ya, tolong ikuti betul-betul. Karena ini bukan tauhid, tapi tauhid yang benar-benar erat sekali hubungan dengan kaun. Kaun itu ciptaan Allah, alam semesta. Wa anna kullama fil kauni, adapun tiap-tiap segala apa yang ada di alam semesta, kaun. Minal makruhi wal mahduri, daripada perkara yang tidak disukai dan yang dilarang. Benda ni tak boleh, benda ni Allah tak suka, benda ni gitu kan. Allah kata, saya tak suka. Allah kata, aku tak suka. Aku benci, Kan banyak kan perkara yang Allah tak suka di dunia ini. Alladzi yafirru minhul abdu, yang seorang hamba wajib melarikan diri daripadanya. Yang seorang hamba wajib menjauhinya. Fa innama aujabathu masyiatullahi wahdah. Sesungguhnya ianya terjadi. Sesungguhnya ianya berlaku. Sesungguhnya ia ada. Nah, karena diadakan bergantung pada masyiatullahi wahdah. Semata-mata karena kehendak Allah. Okey? Kenapa salat wajib yang kita mesti buat? Ya Allah yang menghendaki. Kenapa bangkai ini haram? Wahal masih baru. Lembu ini haram pasal apa? Bangkai dilanggar lori mati. Darahnya pun masih fresh. Haram. Tu kambing itu semalam disembelih. Kambing itu sudah 3 hari disembelih. Kenapa halal? Wah, sudah 3 hari mati. Ini lembu baru mati ini. Darahnya masih segar ni. Dilanggar lori. Kenapa haram? Ya Allah yang mengadil haram-haram deh. Haram ke, halal ke, makruh ke. Itu kalau dari segi syar'inya. Berlaku atas kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Pertama kita yakin itu. Itu namanya qada. Itu makna qada. Dipanggil qada syar'iyah. Betul? Dipanggil qada syar'iyah. Yakni ketetapan Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangannya, hukum hakamnya. Syirik haram. Tauhid wajib. Itu qada syar'iyah. Allah yang menetapkan.
kita tak boleh campur tangan. Lembu yang dilanggar lori yang mati saat ini, darahnya masih mengalir segar, haram kerana bangkai. Allah yang menetapkan pengharamannya. Kambing itu disembelih 3 hari lepas. Sekarang baru nak dilapah. Halal. Allah yang jelaskan. Jual beli yang ini adalah halal. Sementara riswah adalah haram. Allah yang kata. Itu namanya qada. Kita yakin itu qada Allah yang kita tak ada hak untuk campur tangan. Okey, namanya qada syar'iyah. Ada lagi, karena tadi katakan setiap apa yang berlaku dalam alam semesta, kaun, api panas, itu kehendak Allah. Macam mana itu kehendak Allah? Bumi berpusing pada paksinya, kehendak Allah. Racun boleh membunuh bila masuk dalam rongga tubuh, masyiatullah. Masyiatullah. Air yang gersang, yang kering, bila sibah dengan air, tanah yang kering, maksudnya. Tanah yang kering, gersang, tandus, siram dengan air hujan ke apa, tunggu beberapa hari, tumbuh tumbuh-tumbuhan. Kehendak Allah. Kehendak Allah. Bila tak makan, kita lapar. Itu kehendak Allah. Masyiatullah. Ketetapan Allah. Bila lapar, kemudian kita makan, jadi kenyang, hilang lapar. Itu masyiatullah. Ini namanya qada takwini. Ini qada takwini. Yang tadi qada tasni'i. Kedua jenis qada ini berlaku atas kehendak Allah. Dan manusia tidak ada untuk campur tangan. Itulah. Faham ya? Manusia tidak ada hak untuk campur tangan mengubahnya. Kita tidak mampu mengubah api jadi sejuk. Tak mampu. Kita tak mampu untuk mengubah, jamaah sekalian, tadi saya katakan, pokok pisang berbuah rambutan. Tak mampu. Tak mampu. Itu dah kehendak Allah. Demikian juga kita tak mampu mengubah hukum wajib solat 5 waktu jadi sunat umpamanya. Mana boleh? Kita tak boleh mengubah, tak ada hak untuk mengubah haramnya rasuah menjadi makruh atau harus karena semua orang suka. Tak boleh. Itu nak qada. Okey, dah jelas sampai situ, dah jelas ya? Berlaku atas Allah semata-mata. Fa innahu masya'akana wa wajaba wujudu masyiatihi. Karena sebenarnya apa yang Allah kehendaki dia akan terjadi dan pasti wujud ada dengan kehendaknya. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki dia tidak akan terjadi. Wamtana'a wujuduhu li'adami masyiatihi. Dan sesuatu itu tidak wujud bukan karena Allah tidak berkuasa mewujudkannya, tetapi karena Allah tidak menghendaki kewujudannya. Ini bahasa akidah, mungkin agak berbulut sikit ya. Saya ulangi. Wamtana'a wujuduhu li'adami masyiatihi. Sesuatu itu tidak wujud, tidak ada, bukan karena Allah tidak berkuasa mengadakannya. Tetapi Allah tidak menghendaki kewujudannya. Paham ya? Pokok pisang. Kenapa sehingga hari ini tidak ada pokok pisang yang berbuah rambutan? Jawablah dengan ini. Kenapa sehingga saat ini tidak ada pokok pisang yang berbuah rambutan? Jawabannya, ya karena tidak adanya kehendak Allah. Karena Allah tidak menghendaki, paling tidak hingga saat ini pokok pisang berbuah rambutan. Tidak adanya pokok pisang berbuah rambutan bukan karena Allah tidak ada kuasa mewujudkannya, bukan. Tapi karena Allah tidak menghendaki kewujudannya. Faham ya di situ? Itu ini kena faham dahulu nanti sebab ada sambungan dia. Nah, fa idza farral abdu ilallah, maka apabila seorang hamba itu melarikan diri kepada Allah, fa inna ma yafirru min syai'in ila syai'in.
Sesuai manusia itu telah melarikan diri dari sesuatu kepada sesuatu. Wajada bimasyiatillah, yang akan wujud dengan kehendak Allah, wa qadarihi, dan qadarnya. Fahuwa fil haqiqah fara minallahi ilaih. Dan itulah makna sebenarnya pada lari daripada Allah kepada Allah. Saya nak bagi satu contoh mudah sebelum nanti kita uraikan lebih jauh. Saya lapar. Itu kehendak Allah. Itu takdir Allah. Namanya qada kauni. Saya lapar. Tak makan apa? Kemudian saya ambil makanan. Ambil makanan. Saya makan. Dengan sebab saya makan, hilang lapar saya. Saya jadi kenyang. Kenyangnya saya, hilangnya lapar saya, itu pun berlaku atas kehendak Allah. Itu namanya qada. Qada kauni. Betul? Paham ya situ? Sekarang, saya lapar karena lama tak makan. Ada makanan. Saya sebenarnya boleh makan bila saya mau. Saya boleh makan bila saya mau makan. Tapi saya memilih untuk tidak makan. Okey? Saya memilih untuk tidak makan. Maka saya tetap lapar. Bila saya tetap lapar, itu pun kehendak Allah. Saya tetap lapar, saya tak jadi kenyang, itu kehendak Allah. Sebab saya memilih tak makan. Bila saya melapar, lalu memilih makan, saya jadi kenyang, itu berlaku atas kehendak Allah. Bila saya lapar, dan saya memilih tidak makan, dan saya tetap lapar, itu pun kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Nah sekarang, bila saya lapar, lalu saya memilih makan, supaya hilang lapar. Daripada tak makan, mana saya lari meninggalkan satu qada Allah kepada qada Allah yang satunya. Saya lari daripada Allah, qada Allah yang satu, lari kepada qada Allah yang satunya. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya sakit. Allah kata, awak sakit. Ya, itu berlaku atas kehendakku, kata Allah. Bila awak berubat ini, makan ini, nanti aku akan kehendaki kamu sembuh. Saya pun berubatlah. Jumpa ubatnya, lalu Allah takdirkan saya sembuh. Sembuhnya saya kerana berubat itu takdir. Itu kehendak Allah. Saya memilih kehendak Allah untuk sembuh tadi. Saya sakit, ada obat, saya tak mau berobat. Ada klinik, saya tak mau beli. Sudah tak saya terangkan. Dengan alasan tak apalah, penyakit itu Allah datang daripada Allah. Kalau Allah kena sembuh le. Kalau tidak, mana saya tinggalkan asbab. Sehingga sakit saya tidak berkurang, semakin bertambah. Bila saya sakit dan makin parah, makin teruk, itu pun takdir Allah. Takdir Allah juga. Itu kehendak Allah juga. Nah sekarang, pilihan itu di tangan kita. Bila kita sakit, Allah serahkan pada kita. Wahai hambaku, takdir buat kamu ni ada dua. Sekarang ini paling tidak ada dua. Satu, takdir sehat. Dua, takdir terus sakit. Macam mana tu ya Allah? Bila kamu memilih untuk berubat, nanti akan aku berikan takdirku kepada kamu sembuh. Tapi bila kamu memilih untuk tidak berubat, aku pilihkan takdirku kepada kamu tak sembuh. Sekarang pilih pada kamu. Lalu ya Allah, kalau itu aku nak pilih sembuhlah ya Allah. Memilih takdirmu untuk sembuh. Aku berubat. Ya, dengan kehendakku kamu sembuh. Dan saya berlaku atas kehendak Allah. Bila saya memilih berubat dan sembuh, itu mana saya lari kepada takdir Allah yang satu dengan melarikan diri daripada takdir Allah yang satu. Mana takdir Allah yang satunya yang saya tak pilih? Jadi saya tak sembuh itu takdir Allah bila saya tak berubat. Bila saya tak berubat, itu takdir Allah tak sembuh. Dan saya tak mau lari kepada itu. Itu kata Umar. Umar sangat bijak memahami firman. Sebab itu ketika Umar nak pergi ke Sam, rombongan, tugas negara, di tengah jalan ada berita, di Sam ada wabak penyakit yang berjangkit.
Tak tahu wabak apa waktu itu. Mudah berjangkit. Lalu Umar bersyarat dengan bala tentera pengawalnya semuanya. Macam mana ni? Nak teruskan nak balik Madinah? Belum. Ringkas kata ada dua pendapat. Umar, kita kena teruskan perjalanan ke negeri Syam. Karena ini tugas negara. Tugas agama. Tak boleh dibatalkan. Jika di sana berlaku wabak penyakit, itu peluang pada Allah. Kalau kita pergi dan sakit, itu takdir Allah. Kalau kita tak jadi pergi pun, bila Allah kena sakit, sakit juga. Takdir Allah. Jadi kita teruskan juga. Yang satu, oh tidak ya Umar. Ini penyakit, ini bahaya. Kita kena balik ke Madinah. Balik ke Madinah. Karena kita tidak boleh mendedahkan diri kepada penyakit. Pendek cerita, Umar akhirnya menerima pendapat yang mencadangkan balik ke Madinah. Batalkan niat terus pergi ke Syam. Sahabat yang mencadangkan mesti terus pergi Syam, protes. Umar, afirru min qada'illah, atafiru min qada'illah. Umar, adakah kau nak melarikan diri pada qada Allah? Bila kita pergi Syam, kalau kita sehat, kalau kita pergi sehat, kita sehat. Kalau kita pergi sakit, kita sakit. Kenapa kita nak larikan diri daripada qada Allah? Umar kata, "Na'am." Ya, betul. Afirru min qada'illah ila qada'in akhar. Aku melarikan diri daripada qada Allah yang satu kepada qada Allah yang satunya. Bila kita pergi ke negeri Syam, katalah kita sakit, itu adalah qada Allah. Bila kita balik ke Madinah dan kita tak dijangkiti penyakit, itu pun qada Allah. Saya memilih qada Allah yang sihat daripada qada Allah yang sakit. Ini makna yang dipanggil oleh Umar, lari daripada Allah, bertukar jadi lari kepada Allah. Jadi lari daripada qada Allah sakit, lari kepada qada Allah sembuh. Masya Allah, itu bila difahami, ya bukan hanya masalah berkaitan dengan agama, tapi juga masalah kehidupan. Luar biasa. Tapi ada orang itu, tak, kita boleh. Itu karena begitu. Tengok ingat dulu gaduh kan, ketika ada corona baru merebak. Oh, puan ni nak solat pun tak boleh kan. Hidup dan mati ni di tangan Tuhan, bukan pasal corona. Lah di masjid Allah. Kalau kita mati masa sujud pun masuk surga. Kita tak perlu takut corona. Corona itu makhluk Allah. Kita tak boleh takut pada makhluk Allah. Kita mesti takut pada yang menciptanya. Itu orang tak faham Quran yang sana atau bahasa yang benar, mengaji tak hatam. Mengaji tak hatam. Coba kalau menghajinya hatam, pasti tidak berkata begitu. Akhirnya orang pun, iya. Macam mana ni? Takkan nak masjid pun tak boleh. Dah boleh. Pahaman Umar jitu sekali. Fahami al-firru ilallah tu, fahami betul-betul. Nanti insya Allah ucapan kita tak salah. Orang yang tak tahu, corona itu makhluk Allah, tak perlu takut. Ajar di tangan Tuhan. Kalau kita pergi, kita ada corona pun, kalau Allah takdirkan sakit, tak sakit. Kalau kita duduk rumah sekalipun, kalau Allah takdirkan sakit, sakit. Sebab itu kita perlu takutlah pada corona. Itu makhluk Allah. Jadi tahulah pada orang yang cakap itu jam 9. Tuan, mari kita pergi zoo sekejap, Tuan. Pasal ya kita pergilah nonton binatang di zoo. Sampai sana tiba-tiba ada rimau yang lambat dapat makanan. Pekerjanya lambat bagi daging. Rimau itu. Pandang rimau itu, rimau mengaum-ngaum kelaparan. Lalu kita mintalah pada orang yang cakap tadi, Tuan, boleh tak Tuan masuk ke kandang rimau? Kami bukakan pintunya, kita masuk. Mana boleh? Itu rimau sedang. Kenapa Tuan takut? Ya takutlah dia. Lapar. Lah, kan makhluk rimau itu makhluk Allah. Kenapa kena takut rimau? Makhluk Allah. Takut pada Allah yang mencipta rimau. Nanti kalau Tuhan masuk ke kandang rimau walaupun lapar pun, kalau Allah tak kendaki mati, tak mati. Tuhan tak masuk pun, kalau kendaki mati, dah mati. Kenapa macam ni? Saya yakin orang tu pun tak berani juga masuk kandang rimau. Inilah, jadi kalau bila agama ni salah fahami jam siang, huru-hara. Huru-hara. Agama ni cantik. Jangan kita jadi huduh karena pemahaman kita yang kurang tepat. Yang kurang tepat. Baik, itu perangkat yang kedua ya. Jadi penjelasan lebih lanjut nanti selepasnya itu. Insyaallah kita akan jelaskan lebih jelaslah. So, itu saja hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat saya menyampaikan.
Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Yang benar daripada Allah jua, silap kelemahan sendiri. Mari kita dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.